Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah, khairul huda huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahi anil musafirati bil mushafi ila biladil kuffari idza khifa wuquhu bi aidil adwi. Babun nahi utai iki bab nerangaken larangan anil musafirati saking mengadakan perjalanan bil mushafi kalawan gawa mushaf ila biladil kuffari marang negara wong kafir. Idahi fatat kalane den khawatiraken apa wukuhu tumipone mushaf bi aidil adwi ing dalem kekuasaane musuh. An Ibnu Umar kacerita saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala dawu sapa Ibnu Umar, nah nyegah sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa ayu safira yen to ngelakoni musafir sapa man bil Qur'ani kalawan gawa Qur'an ilal ardil adwi marang negarane musuh. Muttafaqun alaih. Hadis kang den mupakati alih ngatasi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini menerangkan tentang larangannya orang membawa Al-Qur'an ke negaranya orang kafir karena takut Al-Qur'an itu dipegang atau dikuasai oleh orang kafir. Di zaman sekarang ini sulit dilakukan. Kenapa? Karena sekarang HP itu ada Al-Qur'annya sudah. Al-Qur'an itu sudah ada di dalam handphone. Dan mencetak Al-Qur'an itu gampang kalau sekarang. Sehingga terkadang orang kafir itu dapat Al-Qur'an itu gampang. Cukup beli online di Amerika. Mereka yang kafir pun bisa dapat beli Al-Qur'an. Dulu di zaman Nabi tidak boleh seseorang membawa Al-Qur'an ke negaranya musuh atau ke negaranya orang kafir, karena takut Al-Qur'an itu akan jatuh ke tangannya orang-orang kafir. Karena di zaman itu Al-Qur'an belum dibukukan. Di zaman itu Al-Qur'an belum disatukan, belum ditulis. Bentuknya masih berupa batu-batu, berupa lembaran-lembaran kulit, lembaran-lembaran daun lontar. Ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di kulitnya hewan terpencar-pencar. Jadi dilarang oleh Nabi dibawa, takut hilang. Kalau lalu Al-Qur'an itu hilang, maka sulit untuk mencari naskah yang lain. Karena tidak semua orang punya naskahnya. Itu dulu. Terus kalau di zaman sekarang apakah hadis ini masih relevan? Relevan tetap. Dalam bentuk Al-Qur'an yang tertulis dan dicetak, kita tidak boleh membawanya ke negaranya orang kafir karena takut kalau Al-Qur'an itu jatuh ke tangan musuh, terhina Al-Qur'an itu diinjak-injak, dibakar dan lain sebagainya. Nggak boleh. Tapi kalau di HP ya semuanya sudah ada. Kalau di HP kan nggak bisa. Nggak apa-apa kalau ada di HP, karena HP itu kalau dimatikan bukan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah tulisan. Ya, Al-Qur'an itu adalah tulisan yang berada di antara dua lembaran. Jadi HP kalau sedang layarnya itu tertulis Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Harus punya wudu. Kalau HP-nya waktu buka Al-Qur'an.
Tetapi kalau HP-nya tidak membuka Al-Quran, bukan Al-Quran. Jangan kemudian karena di HP ada program Al-Quran, lalu dianggap HP ini sama dengan Al-Quran. Tidak seperti itu. Karena ketika Al-Quran di HP dimatikan, maka Al-Quran itu, HP itu tidak bisa disebut Al-Quran. Karena Al-Quran itu tulisan di antara dua lembaran. Kalau sudah HP-nya dimatikan layarnya, kan nggak ada tulisannya. Sudah tidak memenuhi kriteria sebagai Al-Quran. Itu. Ini gunanya belajar teknologi. Sehingga tahu bahwasanya apa yang tampil di HP itu hanyalah sinar-sinar yang terpisah, yang kemudian membentuk tulisan yang tampak kepada mata. Jadi bukan tulisan asli itu. Itu beda dengan kitab yang saya pegang ini, memang betul-betul tulisan. Ini mau disimpan di mana ya tetap bentuknya, tetap tulisannya tetap ada. Tapi kalau HP setelah dimatikan nggak ada, sudah sinarnya sudah berubah bentuknya. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Dah itu keterangannya kemarin ya. Lah terus kalau orang bawa jimat, jimat kan dibungkus, jimat di dalamnya berisi Al-Quran. Apakah boleh? Ya boleh. Boleh. Kalau sudah dibungkus, tertutup, nggak bisa dibaca, ya bukan Al-Quran sudah. Bukan Al-Quran. Apalagi di dalam jimat itu selain Al-Quran ada doa. Sama seperti tafsir. Kamu tidak punya wudhu, pegang buku tafsir, boleh. Karena itu bukan Al-Quran. Oh, di dalamnya kan ada ayat-ayat Al-Quran. Iya, tapi bukan Al-Quran murni. Ngerti? Nah, itu bedanya. Nah, makanya tidak apa-apa. Ada ulama mengatakan kalau Al-Qurannya lebih banyak, tidak boleh. Tapi kalau tafsirnya lebih banyak, boleh. Ya monggo, ikut pendapat yang mana saja. Tapi kalau saya cenderung lebih meringankan, agar tafsir itu bisa dibaca di kelas, di perguruan tinggi, di mana gitu, walaupun tidak punya wudhu, monggo. Kalau Al-Quran di masjid dibaca sebagai bentuk dia. Kalau tafsir dibaca untuk dibahas, dikaji dan dipahami. Begitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrim istimali ina'id dahab wa ina'il fiddah. Utawi iki kubab nerangaken harame nganggo wadah emas, wa ina'il fiddah lan wadah perak, fil akli ing dalem mangan, wa syurbi lan ngombe, wa taharati lan sesuci, wa sairi wujul istimal lan sakare-karene bentuke nganggo. An Ummi Salamah kacerita saking Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah satune sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, alladzi yashrabu fi aniyati fiddati anapun utawi kang yashrabu kang ngombe fi aniyati dhahabi fi aniyatil fiddati ing dalam wadah perak. Indama angin pastine yujar jiru gelegak fi batni ing dalam wetenge ladi apa na yujar jiru gelegak-gelegakaken sapa man fibat sapa ladi fibat ing dalem wetenge ladi naro jahannam ing neraka jahannam muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin ing lan iku tetep menem suci riwayat di muslimin karo Imam Muslim, innal ladzi sa'tuni sapa kang yakulu kang mangan sapa ladi ya syarabu to ngombe sapa ladi fi anil fiddati ing dalem wadah perak wadah bilan emas. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah lan bercerita saking Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala dawuh sapa Hudzaifah inna nabiyya satune sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nahan nyegah sapa Kanjeng Nabi nak ing kita anil hariri saking sutra wa dibajing lan tegese sutra tebel wa syurbi lan ngombe fi anil dhahab ing dalem wadah emas wal fiddati lan perak. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi hunna utawi hadir dibaj lan syurbun fi anadid dahab iku lahum kadhe wong kafir fid dunya ing dalem dunya wa hiya lan utawi hunna
iku lakum kadwi sira fil akhirah ing dalam akhirat muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin iku tetep dalam siji riwayat fi sahihaini ing dalam kitab Bukhari Muslim an Hudzaifah saking Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala dawa sapa Hudzaifah sami tumurungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ing dawu la talbasu aja nganggo sapa sira kabeh al harira ing sutra tipis wala dibadal ura sutra tebel wala tasrabu lan aja ngombe sapa sira kabeh fi anitid dhahab ing dalam wadah emas wal fiddati lan perak wala takulan aja mangan sapa sira kabeh fi fiha ing dalam piring-piringe anitid dhahab wal fiddah ing dalam piring-piringe dhahab lan fiddah. Al Anas kecerita saking Anas bin Sirin qala dawu sapa Anas bin Sirin kuntu ana sapa ingsun iku ma Anas bin Malik serta ni Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu inda nafarin ing dalem sandinge pantan minal majus saking wong majusi faji maka den tekani sapa Anas bin Malik bi faludajin kalaban manisan apa yang maksudnya ya manisan lah kue kalawan manisan ya kue maksudnya ala inain ing atase wadah min fiddatin saking perak alam yakul makoromangan sapa Anas hu ing faludaj pakila mako den takoni lahu marang Anas hawil hu fakila mako den takonaken fakila mako den ucapaken lahu marang Anas hawilhu ngaliaken sapa sira hu ing faludaj fa awala maka ngaliaken sapa Anas ing faludaj an inain saking wadah beneng ngaliaken iya ngale maksud ngaliaken ya ngobe ngale ngobe obe hawilhu fi mi ala inain ngatasi wadah min khalnaj saking mangkok kayu yang mana beda ya. Terus saking ngena talam lengser apa nyamana mangkok kan pada beda. Tapi bentuk lain, talam lebar, pereng jadi jua, mangkok kada jare, hol naceriak mangkok. Mangkok dari kaju tapi kocak hol nac. Dayang mong faludaj permen kue gila jua bismillahirrahmanirrahim wajalan ditekani sapa Anas bihi kalawan faludaj fi kholnaj langsung fi kholnaj fa kalama komangan sapa Anas hu ing faludaj rawa ngrataken ada sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi bisnadin hasan al-kholnaj al-jafnah kayu wadah kayu mangkok kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah hadis bahwasanya kita orang Islam tidak boleh memakai piring atau wadah dari emas atau perak. Lah magala soki cak abang sombong ngakan ngakui piring emas piring perak. Udah, janganlah, itu bukan kebiasaan kita. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, alladzi yashrabu fi anadil fiddah, orang yang makan atau minum di wadah perak, innama yujarridu fi batnihi nar jahannam, berarti ia menggelegarkan, memasukkan, yujarjiru je maknana monyen aing saya masuk ke gerungan gak tabu ini mau nginom jo gelodok ngerti aja yujarjiru dia mau nginom dari beda dari perak, maka berarti engkau menggelegakkan minuman itu dari api neraka. Coba memasuk minuman dari neraka dari gerungan gelegek keng neraka masuk. Tuh. Kemudian di dalam naskahnya Imam Muslim, orang yang makan dan minum dari wadah perak dan emas. Perak bila oleh, padahal perak itu dipakai laki-laki boleh, dipakai wanita boleh. Emas kalau dipakai sebagai perhiasan boleh, tapi tidak boleh dipakai sebagai piring, sebagai wadah. Enggak boleh. Kalau emas untuk cowok enggak boleh, karena bisa menimbulkan penyakit. Karena emas itu ada
terdiri dari logam tertentu yang nggak cocok untuk orang yang punya hawa yang, katanya orang Cina itu yang. Kalau lama itu nanti bisa menimbulkan penyakit tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dipakai wadah baik perempuan atau laki nggak boleh emas dan perak itu. Tidak ada kebolehan untuk laki dan cewek atau cowok, laki atau perempuan kalau pakai emas perak sebagai wadah, nggak boleh. Mau sendok? Pertanyaan mau sendok? Ya nggak boleh. Sendok itu wadah kecil yang membantu untuk memasukkan makanan ke mulut. Tidak boleh. Mau geleng boleh, cowok cewek pakai emas boleh. Tapi kalau pakai sendok emas, jangan coba sombong rampung sendok teluk emas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diceritakan dari Hudzaifah, sesungguhnya Nabi Muhammad mencegah kita laki nih memakai sutra. Cowok sutra tidak boleh. Minum dari wadah emas perak tidak boleh. Katanya Nabi Muhammad, hunna lahum, semua itu untuk mereka orang kafir di dunia. Tapi itu bagi kita di akhirat. Makanya orang Islam itu nggak boleh pakai wadah emas perak. Karena orang yang sudah pakai wadah emas perak di dunia, di akhirat dia tidak akan pakai. Kalau di dunia sudah pakai emas perak sebagai wadah, di dunia tidak akan pakai. Padahal di surga semua wadahnya emas dan perak. Kalau kamu tidak bisa memakai wadah emas dan perak di akhirat, berarti kamu tidak masuk surga. Kemana mau masuk surga? Nyangsang katanya. Nyangsang. Mangkan aja por biji ya. Tidak mentar ke orang mau berbeda emas payah. Lah, jangan diminum, jangan dimakan, gitu. Nah, seperti hadis yang di bawahnya itu. Kemudian di sini diceritakan di satu hadis Hudzaifah juga di naskah-naskah yang ada di Sahihain, sami Rasulullah yaqul, sebenarnya maknanya sama, tapi naskahnya beda. Ini hati-hati namanya rawi ini. La talbasu, jangan kau pakai al-harira emas tadi sutra. Walat dibat sutra yang tebal, beda. Cuman sama-sama sutra. Daya. Jasa kena nang turun. Cak nang kui apa namanya mong kelam PTP. Cak nang kui kaos tak ada ya. Bahan kain. Apa bahan kain mau setebal? Drill ya. Drill, betul. Jangan kui drill di apa merek kain selain American Steel, American Style, ya. Pada kain, sama merek lain. Nah itu pada bir ya. Al harir sutra setipis, adibat sutra setebal ya. Wala tasrabu fi anidzabil wal fiddah. Janganlah engkau minum dalam wadah emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan kau makan di piring-piringnya. Jadi jangan makan nang pereng emas di perak. Yang nak jadi ngakan nang pereng emas di perak, ngakan nang pereng biasa belon di saya kapan itu. Ya anja tak kok pada sesoki saking sokinya sampai WC emas. Kok WC emas? Ngatain emas sekali. Ya enggak lah, WC emas oleh haram. Istiqmal di situ bukan hanya wadah aja nggak boleh. Mafhum muwafaqahnya apa boleh sampai WC emas. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kesombongan. Satu. Yang kedua, emas dan perak itu bagi mereka di dunia, bagi kita di akhirat. Kalau kita sudah pakai banyak-banyak di dunia, tak kok nang akhirat melo bagian gitu. Sudahlah, jangan sombong-sombong. Lebih baik kayak saya pakai cincin nih. Selok merah maman, walaupun lo pakai larang tapi lo pakai mode. Iya almarhumah baju ninggal lagi selok kengko regane 30 juta. Selok biru sampai yang kuwi kok mung beda acara aja. Ngajo 30 juta. Engko njalon dia besar kok men semerah, memang sebiru beda. Saya keduna baba ada 30 juta nang
nang romai lah sabar nang kenang selok. Tidak apa-apa, yang penting bukan emas, bukan perak. Kalau laki pakai perak boleh, ini perak. Yang saya pakai ini kalau hiasan boleh perak. Yang buntar ringnya ini perak. Kalau batunya ini, kalau tahu batu apa yang melenang Medina deh, baik merah. Tidak apa-apa. Di Al-Quran itu ada cerita tentang batu. Di juz 20, gunung mengandung batu mukhtalifun alwanuha, ada yang merah, biru, kuning apa. Ada masuk Al-Quran juga. Jalo sirik, pakai ngirik sirik ketok baik. Kayak ngakui batu sirik, ngakui akek sirik, sirik cedek aja lakar emban. Hede senentu lagi sirik. Ya penja. Membaka pribato sayang kui akek sirik, nase ngakan nase sirik. Kalau nak percaya, cek ngakan nase bisa makanyang. Ngenom apel biogesik, mata bio selain sirik. Kalau nak percaya, cek pil dia bisa sirik. Wah kalau tuan nak sirik dia pangeran dah selain Allah Taala aja sirik. Mungkin ngakui batu akek kalaban percaya bahwasanya kalaban akek hede deki bisa selamat umpamana mong selama hede jiam menyandarkan itu kepada Allah tidak masalah. Loh, bagaimana menyandarkan itu kepada Allah? Loh, di Al-Quran itu banyak ayat yang menerangkan. Ini terutama ayat takdir, bukan ayat ikhtiar. Ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Ini bukan ayat ikhtiar. Kalau kamu baru ngaji atau kamu orang yang baca terjemahan, ini sepertinya ayat usaha. Kamu itu kalau pengen sesuatu usaha, tapi coba lihatlah tafsirnya yang benar Ibnu Katsir, tafsir yang mendalam. Gitu, itu ayat takdir. Allah Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka merubah nasibnya sendiri. Mereka merubah nasibnya sendiri, hakikatnya Allah yang merubah itu. Jadi ketika suatu kaum umpamanya dengan Allah akan ditenggelamkan, akhirnya Allah menciptakan sebab, karena hukum Allah seperti itu. Apa sebabnya? Nanti kaum itu kenceng menebang hutan. Menebang hutan banyak-banyak di gunung, dijual, digunduli di Kalimantan berapa hektar. Setelah itu Allah menurunkan hujan tidak ditahan oleh hutan, turun ke kampung, tenggelam kampung itu. Sebelum Allah menenggelamkan suatu kampung, kaum itu merubah dirinya sendiri, tapi dengan kehendak Allah juga. Dan itu juga yang terjadi menghedeng aku selo. Kan ada kepercayaan kalau pakai cincin ini kamu nanti bisa kecubung, bisa membuat kamu memiliki aura yang mempesona, bisa menarik lawan jenis dan sebagainya. Kalau kamu tidak ingin syirik, jangan kemudian kau anggap kecubung itu punya kekuatan untuk menarik. Salah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Tapi caranya mempercayai itu adalah ketika kamu itu dengan Allah ditakdirkan untuk tampil mempesona, kamu itu kenceng ngangkui batu kecubung dia. Kenceng hedengan kui, sam hedengan kui, pas muncul aura yang mempesona itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayat takdir itu. Ya, mantan kudu ngaji. Jangan diartikan sembarangan Al-Quran itu. Makanya kalau ada orang dan Allah Ta'ala dikehendaki sembuh dari sakit, kenceng entar ke dokter. Dokter kenceng ngaberi pil enom, peberas di pengiran tes. Tuh, yang dimaksud innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bukan kaum itu kemudian merubah dirinya sendiri, enggak bisa.
Allah yang bisa merubah kaum itu dengan kehendaknya kenceng. Nah, disitulah rahasia qada dan qadar. Gitu, mangkan hede jong mumbi Allah Ta'ala hede lakar takdir untuk jadi orang sukses. Kamu akan kenceng alako bareng sekelako orang-orang sukses yang akhirnya kamu membuat pantas sukses. Di hadis coba ada di dialognya Nabi itu dengan sahabat. Nabi Muhammad menceritakan bahwasanya manusia sebelum dilahirkan sudah dicatat. Ini rizkinya, ini umurnya, ini neraka atau surga. Itu dicatat semua. Gak bisa orang itu lari dari takdirnya. Ada orang bekerja dengan pekerjaan yang baik, tapi karena takdirnya jelek, akhirnya dia ditarik takdirnya melakukan kejelekan. Ada orang berbuat jahat, kafir selama hidupnya, tapi karena ditakdirkan di catatannya dia masuk surga, hampir mati, masuk Islam, langsung mati. Sahabat protes, kalau gitu leja usaha Kanjeng Nabi, empon tawakal baik ke pangeran. Langsung di Kanjeng Nabi dijawab, kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang dimudahkan untuk melakukan apa yang diciptakan baginya. Nah iya, kabeh ini pangeran, ini pegempang ala kau bareng saya ditakdir lagi. Makanya, umpah ada mondok, kalau pernah, akar waktu tengah aku takdir ada je no naje. Nah iya, atau benang pondok, tendung tolok teman ngaji. Kata benar pondok melanggar keluar lo amit lebat WBL ningku konser ningku apa senga takut takdir hede coba cong lo terus damai demonstro takdir hede bagus ayo bagus neng pondok alako bareng sekelako orang-orang soleh seperti yang kita doakan selalu ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Semua itu hidayah Allah. Hidayah Allah itu. Gitu. Ada terus ya. Maka kerjakanlah pekerjaan orang-orang yang kaya itu. Waktu muda seperti apa mereka? Itu an'amta alaihim. Kamu ingin alim, kerjakanlah pekerjaan orang-orang yang alim. Di waktu muda mereka seperti apa? Itu kerjakan. Itu takdir Allah. Kalau kamu gampang melakukan kebaikan-kebaikan itu, berarti takdirmu aman. Makanya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Karena kita nggak tahu di waktu akhir kita itu akan seperti apa. Nggak dijamin kamu yang sekarang Islam itu tetap Islam sampai mati. Bahkan keturunan Nabi ada yang Habib Asegaf itu jadi pendeta. Sebaliknya keturunannya Fir'aun, keturunannya Abu Jahal masuk Islam. Makanya jangan mengandalkan keturunan gitu. Ya itu rahasianya seperti itu. Makanya untuk orang yang akidahnya benar, nggak ada syirik itu seperti itu. Syirik itu enggak seperti itu konsepnya. Syirik itu menyekutukan Allah, meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, meyakini bahwasanya nasi bisa mengenyangkan dengan dirinya sendiri. Itu syirik. Tapi kalau kamu mengamalkan akidah Asy'ariyah itu Asy'ariyah atau Maturidiyah, kamu tidak akan pernah syirik. Pergi ke kuburan, tawassul dengan orang yang sudah meninggal, tidak syirik itu, tidak bid'ah. Kenapa? Karena dalam keyakinan kita orang boleh meninggal, tapi ruh abadi selamanya. Waliullah itu ruhnya selalu dekat dengan Allah, dan itulah yang ditawasuli kita, bukan jenazah atau mayit yang ada dalam kuburnya. Loh,
Terus kalau gitu kenapa kita harus pergi ke kuburan tertentu seperti waliullah di sana? Itu tabarukan. Ngalak barokah. Gitu agar perasaannya lebih dekat. Kamu bisa tawasul dengan Sunan Ampel dari sini, tapi beda dengan kamu ada di sana. Karena kamu bisa melihat kepada makamnya, bukan makomnya, kepada makamnya, kuburannya, maka seakan-akan kamu merasa dekat dengan beliau. Ketika engkau bertawassul akan lebih ampuh, itu satu. Dua, dengan ziarah ke kubur kamu juga melakukan perintah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah pernah bersabda, ada di pesarian itu, udhkuru hadimal laddat. Ya, ingatlah kamu kepada sesuatu yang merusak kepada keenaan. Apa? Kuburan, al-maut, kematian. Juga ada hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazaruha. Dulu saya pernah melarang ziarah kubur, pola orang jahiliyah nyembah ke kuburan. Tapi kanjeng Nabi masan umat telah kira aman dari nyembah kuburan, fazaruha, silakan ziarah kubur itu. Gitu, makanya orang itu harus ngaji gitu. Kemudian selanjutnya diceritakan dari Anas bin Sirin. Anas bin Sirin ini pernah berjalan bersama Anas bin Malik bersama beberapa orang dari orang penyembah api Majusi. Kemudian beri jajan kue cuma bedena bedain beda emas perak. Anas bin Malik lo ndak ngakan. Jangan-janganlah lo ndak. Polen bedena beda perak. Pai kocak lala oba bi kancana sabri sedari majus oba. Fakila lahu dia bene lahu da orang tapi untuk fakila mau koden ucapakan lahu krono Anas bin Malik daya hawilhu oba bedena. Fahawalahu fi alainain hal payo bebeda dari kanjung oji abihi paringaki boleh pada gelem ada sahabat lo ndak ngakan dari beda perak sana yoba akan artinya mana mengamalkan ajaran Islam gadijia gitu ngerti makanya ngaji jong malah jelas dah heda malah membeda ayat Quran lo maknai dan badan lamun bada hadis lo maknai dan badan. Kalau maknai dan badan pengertiannya berubah, akhirnya hadis itu akan berubah yang dimaksud dan itu bahaya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu saja. Al-Fatihah.